welcome back again with me di Titik Nol YouTube channel. Nah, sebelum kita mulai, pengen tanya nih, gimana sih kabar penonton kalian semua? Tetap setia kan nontonin YouTube Titik Nol ini? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dalam menggunakan to dan for. Sebenarnya artinya hampir sama, yaitu untuk atau kepada, tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas untuk yang to terlebih dahulu. To ini memiliki beberapa aturan dalam menggunakannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk menyebutkan jarak atau distance. Contohnya, contohnya nih, kalau dalam jarak kita bisa menggunakan dalam kalimat seperti it's only 3 km from titik nol to the Kampung Madu. Yang kedua ada destination. Destination itu bisa kita bilang seperti destinasi. Contohnya dalam kalimat tomorrow I will go to Surabaya. Yang ketiga ada comparing. Comparing ini bisa diartikan sebagai perbandingan. Contohnya dalam kalimat I prefer a cup of tea to a meal. Selanjutnya ada telling the time. Telling the time ini bisa kita bilang untuk menunjukkan waktu, tapi bisa dibilang dalam British menggunakan itu yang artinya kurang. Nah, video tentang time pernah kita bahas di YouTube kita. So jangan lupa yang belum paham tentang time bisa langsung cek to our video about time. Contoh kalimatnya now it's 11 to 9. Yang selanjutnya ada transferring. Transferring ini bisa kita bilang kalau misal kita ingin memindahkan suatu barang ke orang lain, itu kita bisa menggunakan to. Contohnya I give this book to you. Yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan to sebagai to infinitive yang diikuti oleh verb one. Ini juga pernah kita bahas di video kita sebelumnya. So jangan lupa untuk tonton video kita tentang to infinitive ini. Contoh kalimatnya ada dalam kalimat I like to see you when it was in school. Nah, tadi cara menggunakan to. Sekarang kita beralih ke penggunaan for. For ini juga memiliki beberapa aturan dalam menggunakannya. Yang pertama, untuk mengucapkan schedule atau jadwal. Contoh kalimatnya kita bisa bilang meeting will be held for tonight. Yang kedua ada period of time atau durasi. Biasanya for ini sering digunakan kalau kita ingin mengucapkan kalimat yang menunjukkan suatu durasi dalam waktu tersebut. Contoh kalimatnya kita bisa bilang dalam I have lived in Paris for 10 years. Selanjutnya, for juga bisa kita gunakan untuk menyebutkan manfaat atau kerugian dari melakukan sesuatu. Contohnya, this food is healthy for your health. Atau kita bisa bilang this food is not healthy for your eyes. Selanjutnya, for bisa kita gunakan ketika kita mau membantu seseorang. Contoh kalimatnya I will do it for you. Nah, yang terakhir, for kita bisa gunakan untuk memberikan alasan tapi yang diikuti oleh kata benda. Contohnya nih, this book is good for you. Atau kita bisa gunakan juga kalau kita mau menggunakan dengan verb kata kerja, tapi kita harus diikuti oleh verb ing. Contohnya, this book is for swimming, or maybe this book is for reading. Jadi kita harus menambahkan is ketika menggunakan for. Dan itu berbeda dengan to yang harus diikuti oleh verb 1 tanpa menambahkan is. Nah, itu tadi perbedaan dalam menggunakan to dan for. Now I think this is enough for our videos. So don't forget to always check to our YouTube channel. Kalau misal ada video yang baru, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video ini ya. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.
Nah, contohnya nih, kalau dalam jarak kita bisa menggunakan dalam kalimat seperti it's only 3 kilometer from titik nol to the Kampung Madu.